Oke, ya. Selamat sore kawan-kawan semua. Ya, oke. Sekarang ya kita bakal mencoba bahas-bahas bareng terkait Anda ya, analisis data. Well, ujian besok ya katanya. Ya, jadi sistemnya tuh sama kayak yang tutor sebelumnya itu ya teman-teman bisa kirim aja soal yang mau ditanyain di Gform, udah ada Gformnya. Kalau misalnya ada yang mau nanya materi langsung juga nggak apa-apa, biar dibahas. Dan disclaimer, mungkin di tengah jalan aku juga bakal banyak kepleset. Jadi kalau misalnya ada salah, tinggal langsung bilang aja gitu. Potong aja langsung. Kak, itu salah. Yang benar gini, gini, gini. Gitu ya. Eh, ya. Hmm, Oke, pertama mungkin tawarannya ya dari kawan-kawan sendiri ada materi yang mau dibahas nggak? Ujiannya tuh materinya apa aja sih, BTW? Penaksiran sampai kendali mutu. Oke. Berarti penaksiran, linear, regresi linear, terus ADW, spasial, sama mutu ya. Banyak banget. Nggak boleh pakai cheat sheet, mampus sih. Oke, ya, ada yang mau ditanya nggak? Atau nggak kita langsung bahas soal aja gitu yang udah dikirim. Oh ya, sebelumnya kenalin lagi ya, kalau misalnya belum kenal ya, rata-rata belum kenal sih kayaknya. Ya, aku Kevin Chris Aditya, yang nama udah ada itu. Aku dari AK20. Kita belajar bareng ya di sini. Hmm, nah, kita tunggu sampai 4.06 lah ya. Kalau nggak ada, kita langsung bahas soal aja. Eh, Kak, soal... Oh, ini ada yang nanya. Yang bakal dibahas ada di mana, Kak? Ya, nanti nanti aku share screen kok. Yang bakal dibahas. Oh ya, sekalian deh aku izin share screen aja lah, biar cepet. Tut. Oke, ya mungkin kita langsung coba bahas soal aja lah ya. Nah, di sini udah ada yang ngirim data berikut ini merupakan. Oke, apa pertanyaan pertamanya, apakah kedua variansi banyak cacat dari dua negara tersebut dapat dianggap sama? Nah, teman-teman bisa lihat ini kan berarti kita punya dua populasi ya yang beda. Populasi banyak cacat kode Amerika Serikat dengan kode di Jepang. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan apakah variansi dapat dianggap sama, berarti kita menguji hipotesis hipotesis dua variansi dari populasi gitu ya. Nah, ya langkah pertama yang pastinya kita bikin dulu kan hipotesis hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya apa gitu. Ya, kalau kita pengen nguji apakah hipotesis nolnya itu hipotesis bahwa banyak cacat dari dua negara tersebut dapat dianggap sama, berarti berarti kita pengen nguji bahwa kalau misalkan sigma satu kuadrat gitu ya, nggak keluar. Sigma satu kuadrat, misalkan ini yang punya US ini sigma satu kuadrat, dan yang punya Jepang itu variansinya
keluar sigma 2 kuadrat gitu ya. Kalau kita pengen dia sama gitu, berarti bisa juga, atau ini adalah perbandingan antara sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat itu sama dengan 1. Nah, berarti kita pengen menguji hipotesis 0 bahwa sigma 1 kuadrat sampai sigma 2 kuadrat itu sama dengan 1. Gitu. Hipotesis 0 itu biasanya bentuknya dia persamaan. Ya. Dan uji hipotesis itu kita targetnya itu biasanya kita ingin menolak H0. Gitu. Tidak ada istilah kita menerima H0 gitu. Ya, kalau misalkan di akhir setelah kita menguji itu ternyata H0 tidak ditolak, maka kita nggak bisa ngomong gitu kalau misalkan kita menerima H0 gitu, nggak ada. Tapi tidak cukup bukti bahwa kita dapat menolak H0 pada tingkat signifikansi katakan alfa. Ya. Nah, hipotesis tandingannya tentu saja berarti kalau lawannya dari hipotesis 0 itu yang sudah kita buat itu adalah ya variansinya beda gitu kan nih, alias ini tidak sama dengan 1. Gitu ya. Aman. Kalau aman boleh chat aja atau nggak langsung ngomong aman gitu. Sejauh ini aman. Ini kedengeran kan suaramu? Kalau kalau aman ketik 1. Kalau 0 berarti tidak aman gitu. Oke. Ya, aku lanjut aja lah ya. Kalau misalnya H0 aman, H1 tidak aman. Ya kita ingin menolak H0 ya, berarti ya kita harus tolak H0 nih ya. Supaya nanti pas ujian tidak cukup bukti untuk menolak H0 gitu ya. Ya, nanti kalau misalnya ada yang bingung langsung potong aja tanya gitu ya. Nah, statistik uji yang kita pakai untuk perbandingan antara variansi dua populasi itu kita pakai statistik ujinya F. Ya, itu dari distribusi Fisher. Ya, dan statistik uji yang kita pakai itu adalah F. Ini sama dengan variansi sampel pertama kuadratin. Variansi sampel pertama dibagi variansi sampel kedua dikuat. Gitu. Ya. Daerah kritis dari uji hipotesis ini, dia kan dua arah ya, karena H1-nya itu tidak sama dengan, berarti kita pengen si F ini, kalau katakan kalau kita pakai alfanya 0,02 ya itu dikasih taraf keberartian 0,02, berarti antara statistik ujinya itu ada kurang dari F ya, ini nilai-nilai distribusi F dengan derajat kebebasan, berarti kan dia dua arah ya, alfanya 0,02 berarti kita pengen di sebelah kiri itu luasan daerahnya setengahnya 0,01 dan di sebelah kanan itu juga 0,01, makanya itu kalau dirumus tuh alfa per 2 gitu kan. Oke, berarti di sini 0,01 ya. 0,01. Nah, distribusi F itu dia punya dua derajat kebebasan. Yang disebut derajat kebebasan pembilang dan derajat kebebasan penyebut. Gitu ya. Nah, kalau di sini derajat kebebasan itu yang pertama atau yang pembilang itu banyak datanya dikurang 1. Jadi kalau di sini kita bisa hitung kalau yang AS itu ada berapa ini datanya? 11 ya. Ada 11 datanya, berarti derajat kebebasan pembilang itu 10. Kok nggak keluar dulu ini? 10. Sama buat yang derajat kebebasan penyebut, kita hitung banyak
sampel datanya, ukuran sampel datanya itu terus dikurang 1. Jadi ini 11 gitu ya. Atau ini kan dua arah ya, kan ada tidak sama dengan ini dua arah, atau F-nya ini lebih besar dari F, karena dia di ujung kanan ini ya, karena dia lebih besar berarti ini 0,99. Itu dari sama 10 dan 11. Gitu. Ini daerah kritisnya. Jadi kalau statistik uji kita jatuh di daerah kritis ini, berarti gimana? Kita bisa menolak H0. Kalau statistik uji ini berada di luar dari daerah kritis yang kita udah bangun, berarti tidak cukup bukti untuk menolak H0. Gitu. Aman? Apakah aman? Ketik 1 untuk aman, ketik 0 untuk semoga aman. Aman lah ya. Oke, terima kasih responnya. 2,01. Asik. Nah, biasanya kalau ya ini nggak tahu ya, nanti boleh pakai software atau biasanya nggak sih. Kalau di tabel itu kan biasanya cuma dikasihnya distribusi F itu yang atas doang, yang sebelah kanan, yang upper tail kalau bahasa Inggrisnya, gitu. Alias yang daerah yang kedua. Daerah yang pertama tuh nggak dikasih. Gitu. F dari 0,01 itu tuh nggak dikasih biasanya. Tapi kalau kita punya distribusi F, itu kita punya sifat khusus ya, distribusi F dari 1 min alfa dengan derajat kebebasan V1 dan V2, itu kita punya identitasnya, ini pasti sama dengan 1 per F dari alfa, itu dibalik tapi derajat kebebasannya V2, V1. Gitu. Seandainya kalau misalkan nilai yang F 0,01 ini atau yang lower tail ini nggak dikasih gitu di tabel. Seandainya, semoga dikasih sih. Nah, jadi yang daerah pertama ini yang F 0,01, 10, 11 itu pasti nilai statistik F-nya itu, nilai distribusi F-nya itu sama dengan 1 per F 0,99, 11,10. Gitu. Ya, nah, ya semoga ya dari teman-teman sini ada yang bingung nggak baca tabel F? Saya kalau bingung baca tabel F juga ya nggak bisa dikerjain dong soalnya nanti. Ya sampai sini kan kita udah spesifikasi nih ya si F-nya berapa berapa berapa. Nanti nilainya ya kita bisa cari dari tabel gitu. Sebenarnya enak pakai software sih, cuma ya kan nggak boleh pakai software biasanya. Nah, ya. Oh ini ada yang nanya, Kak mau nanya itu H0 ditolak kalau dua syarat terpenuhi atau salah satu aja Kak? Maksudnya yang dua daerah itu ya, dua syarat tuh di sini. Iya, itu salah satu kok. Maksudnya kalau memang si ternyata nilai statistik uji kita itu memang jatuh di salah satu daerah, ya langsung itu H0 ditolak. Pasti dia jatuh di salah satu kok, nggak mungkin dua-duanya. Gitu. Aman. Oke, ya kalau misalnya nggak ada yang nanya ya aku anggap bisa lah ya baca tabel F ya.
tabel F derajat kebebasannya mana ini? 10 dan 11. Oke. Ya, ini kalau kita buka tabel, nanti nilai yang ini, yang daerah pertama itu adalah, yang daerah pertama ini 4,54. Yang daerah kedua ini, yang daerah kedua ini itu aku 1 per berapa ini? Wait. Kak, layarnya masih di OneNote. Oh iya, memang aku nggak nunjukin kok si tabel F-nya. Tabelku nggak ada yang derajat kebebasannya 11. Oke. Ya, ini 1 per berapa ya, Tar? Coba pakai R deh. Ya, tabelku sorry nggak lengkap soalnya nggak ada yang derajat kebebasannya 11. Nol koma dua satu. Sorry, yang ini itu dapatnya balik. Ya, ini itu 0,21 nggak keluar. 0,1 yang ini 4,54. Itu. Nah, jadi kalau misalkan si F-nya itu ada berada di daerah kurang dari 0,21 atau lebih besar dari 4,54, kita tolak 0 di sini. Dan wadidaw, ngitung variansi ini agak nguli juga ya. Ya, bisa lah ya ngitung variansi kan. Variansi itu adalah ya variansi sampel di sini. Itu seper kalau yang S1 kuadrat ya S1 itu ini kan datanya ada 11, berarti ini 1 per 11 kurang 1. Variansi sampel itu pasti seper N min 1. Itu di sini berarti ini seper 10 dari si datanya, jumlah keluar. Berarti ini N dari 1 sampai 11 lah ya. Datanya ada 11. Itu si ini datanya XI dikurang rataannya itu dikuadratin. Gitu. Ya, ini jadi 48 ini rataannya dulu dihitung berapa, terus si tiap-tiap datanya dikurangi sama rataannya, terus dikuadratin, terus baru dijumlah semua gitu. Apa itu teh? Kaget. Ngitung variansi boleh pakai kalku Kak sama ibunya. Kalku juga nguli sih tetap kalau masukin pakai kalku saintifik sih menurutku agak nguli ya. Kalau nggak salah kemarin yang pas ujian dikasih juga Kak, nggak ada Kak yang 11. Oh, nangis kalau gitu. Ya ini harus pakai yang 11, kalau nggak ada ya gimana ya, diprotes aja dah. Kak, bingung bedain variansi populasi sama yang sampel. Ah, ah,
kalau populasi itu memang udah dikasih dari sana ya. Maksudnya kita tahu gitu variansinya segini. Tapi kalau misalkan kita peroleh dari observasi, ini kan contoh yang observasi yang ini. Jadi kita ngambil data, gitu. Ngambil dapat observasi, dapat datanya sekian sekian sekian. Itu pasti yang sampel kalau gitu. Kan kalau populasi itu berarti semuanya tuh. Ya, satu kalau katakan di sini contohnya apa nih, di sini banyak cacat dalam 100.000 baris kode. Nah, ini kan cuma 100.000 kan. Kalau misalkan populasi berarti suatu program perangkat lunaknya tuh semua diambil. Terus dicek tuh yang cacat berapa. Semua tapi satu populasi. Nah, itu baru variansinya populasi yang seper n, nggak pakai seper n min 1. Cuma kalau misalnya kita ambil sebagian uang nih, nyomot sebagian, nggak semua, itu kan berarti kita nyampling kan, itu kita mensampel baris kodenya gitu. Jadi itu kita pakai variansi sampel yang seper n min 1 gitu ya. Jadi gitu ya. Sorry ya, ini aku nggak lanjutin, soalnya nguli banget, takutnya nanti kita ke belakangnya nggak kebahas lagi yang belakangnya. Ya, jadi roadmapnya gitu, kita tentuin H0 dan H1, terus kita tentuin statistik ujinya apa. Karena ini ada dua populasi yang berbeda, kita pakai statistik ujinya F. F itu adalah variansi sampel pertama dibagi variansi sampel kedua. Terus kita tentuin daerah kritisnya yang mana, dan setelah kita hitung daerah kritis dan nilai statistik ujinya, kita tentuin dia jatuh di daerah kritis atau enggak. Kalau dia jatuh di daerah kritis, berarti kita dapat menolak H0. Kalau misalkan dia tidak jatuh di daerah kritis, berarti tidak cukup bukti untuk menolak H0. Gitu ya. Ya, kalau menolak H0 berarti kita bisa yakin H1 yang benar. Alias kalau di contoh di sini terdapat perbedaan signifikan antara program yang dikembangkan. Tapi kalau misalnya H0 tidak ditolak, berarti tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat perbedaan signifikan. Tergantung ya. Biasanya kalau di ujian tuh kalimat tuh harus lengkap banget sampai si contohnya, nggak bisa sampai kita ngomong H0 ditolak titik gitu. Nah, itu pasti ada poin yang melayang gitu di sana. Jadi terlihat konteksnya apa. Jadi jawaban akhir kita itu sampai dalam konteksnya. Misalkan di sini kalau H0-nya ditolak ya berarti terbukti bahwa terdapat perbedaan signifikan antara program yang dikembangkan di kedua negara gitu misalkan. Oke. Ya. Ada yang bingung atau contoh pertama ini warming up doang ya, kegampangan gitu. Oh ya, uji hipotesis banyak banget ya. Uji hipotesis. Ada uji min populasi sama variansi populasi, ya itu udah dijelasin lah ya di kelas. Terus pakai statistiknya apa aja? Kita pakai statistik Z, T, Chi square sama F. Mampus ngapalin satu-satu. Kak, yang B tadi uji hipotesis, ada yang nanya nih, uji hipotesisnya pakai ANOVA atau gimana? Nggak, pakai statistik F kok. Nggak pakai ANOVA. Jadi kita cuma nentuin si F-nya itu jatuh di daerah kritis atau enggak gitu. Nggak pakai ANOVA kok. ANOVA tuh bukannya dia nentuin analisis variansi. Nggak pakai ANOVA kok. Ya. Oke, nah, kalau nggak ada, kuanggapnya aman lah ya yang ini lah ya. Nah, kalau misalnya ada yang bingung, nanya aja langsung. Asik nguli juga. Anda memang banyak nguli ya. Untung kita hidup di zaman teknologi. Ini soal geospasial ini ya. Udah jelas ada
ada kata kuncinya lokasi di sini, pengeboran menyatakan pada grid teratur bla 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 bla. Ini pakai analisis spasial. Analisis spasial itu yang penting satu itu kita bisa nentuin semivariogram. Ya, persamaannya itu ingat dulu. Semivariogram tuh biasanya dia pakai gamma topi di sini. Dan ini fungsi gamma topi itu terhadap H. H di sini itu adalah jarak antar yang kita pengen observasinya. Gitu ya. Ya, karena di sini contohnya kalau misalkan antara yang 77 ini sama yang 60 ini itu hanya di sini skalanya berapa? Per kilometer persegi. Oh, ya ini berarti ini satu gitu jaraknya antara 77 dan 60 itu satu. Antara 77 dan 24 itu hanya akar 2. Antara 77 dan 60 di sini, 60 yang ini, itu jarak hanya itu 2. Ya. Antara 77 dan 89 ini 3. 77 dengan 43 ini 2 akar 2. Ya jarak Euclid lah. Kayak biasa gitu kan, bisa pakai Pythagoras. Ya aku yakin pasti bisa yang itu. Nah, ini itu sama dengan ekspektasi ini sebenarnya rata-rata. Rata-rata dari si X dikurangi X plus H. Ini kan dia ada kata semi itu jadi setengah, cuma ngambil setengah doang kalau semi variogram, setengah terus dikali seper NH. N di sini itu adalah banyaknya pasangan dari yang berjarak H gitu. Ini lalu dikali jumlah dari ini I-nya 1 sampai NH. Ya, jadi si seluruh pasangannya kita jumlahin. Apa yang dijumlah itu adalah Z. Ini tuh di sini X ya. Ya, ambil X aja lah. X dikurang Z X plus H. Ini dikuadratin. Ini semivariogram. Ya, biasanya disebut juga karena ini ada topi ya. Ini jadi topi itu berarti kita ngambil dari sampel, bukan dari populasi. Jadi disebut juga semivariogram sampel atau semivariogram eksperimental. Ini buat yang B ini. Yang A itu banyak pasangan. Oke. Ya kalau gua ada salah langsung potong aja ya. Jadi takut nih kalau misalnya ngajarin yang sesat kan dipidana nanti saya. Ya, jadi dari H yang bermacam-macam di tadi kan hanya banyak kan ini ya, ada hanya sama dengan 1, hanya sama dengan 2, hanya sama dengan akar 2, sama dengan 3, sama dengan 4, sama dengan 5, sama dengan 3 akar 2, 4 akar 2 dan seterusnya. Kita bisa bangun plot gitu dari situ. Ya, dan plot itu yang kita gambarkan di C gitu. Dan tapi ini kalau nggak pakai kalkulator ngulis ini. Astaga. Nggak pakai software ngulis sih, pakai kalkulator juga ini. Nangis. Ini mungkin yang soalnya juga aku mohon maaf nggak akan dikelarin ya karena banyak banget tuh kayak gini. Ya kalau yang Allah tentukan banyak pasangan yang berjarak 1 kilometer, nggak ada persegi ya ini ya, jarak kilometer. 1 kilometer dan 2 kilometer ya. Kalau 1 kilometer berarti tadi kan antara 77 dan 60 tuh ada 1. 60 dan 87 2. 87 dan 27 3. Ya, jadi dari satu kolom ini kita dapat 4 pasang, ada 5 kolom dan ada 5 baris. Berarti 4 kali 10, 40 pasangan ini ya, yang jaraknya 1 km persegi. Boleh karena gridnya 5 kali 5. Yes, betul. Ya, berdoalah kalau nanti dapat gridnya 3 kali 3 juga udah mulai sih. Ya, yang jaraknya 1 km tuh ada 40 pasang. Oke lah ya, dapatnya dari mana? Tadi ini ada 4 ya, tiap kolom dan tiap baris ada 4 pasangan yang jaraknya 1 km. Karena ada 5 kolom dan 5 baris, berarti 4 dikali 10, 40 pasang. Yang 2 km juga sama, tiap
tiap kolom itu kita bisa buat 3 pasangan yang jaraknya 2 km, jadi 3 kali 10, 30 pasang. Ya. Terus yang B, tentukan nilai semivariogram eksperimental untuk H sama dengan 1 dan H sama dengan 2. Oke. Ya, berarti di sini gamma topi dari 1 itu adalah setengah dikali banyak pasangan yang hanya 1 tadi 1/40. Nggak keluar lagi. 40 dikali. Berarti ini kita jumlahkan dari 1 sampai 40 ya kelihatan lah ya ini ngulinya dari mana. Ya kalau teman-teman bisa lihat berarti ngikutin sampai sekarang. Ya jadi yang di ZX dikurang ZX plus H ini ini I ya, ini XI. I-nya nggak ada lagi, indeksnya hilang. Nah, jadi dari yang 77 dulu nih. Yang 77 itu kan berarti ZXI plus H-nya tuh kita jalan 1. Berarti ke 60. Berarti kan ini ada 77 kurang 60 kuadrat. Oke, ini sigmanya tak hapus aja lah ya. Terus dari 77 bisa jalan 44 lah ya. Berarti ini tambah 77 min 44 kuadrat. Nah, terus yang 44 itu jarak yang satunya itu ada 77, 60 dan 24. Berarti ini tambah lagi 77 kurang 44 kuadrat tambah 77 kurang 24 kuadrat tambah nangis dah 77 min 60 kuadrat gitu. Dan ini kita jumlahkan untuk semua 40 pasangan untuk H sama dengan 1. Ya ini mohon maaf ya aku nggak kelarin. Nangis ya. Saya yakin Anda dan saya juga pasti nangis buat ngelarin ini. Dan seterusnya. Ya ini faktor setengah ini dapat karena kita ngitung yang ini 2 kali ya. Makanya ini dikasih setengah di depan. Itu H sama dengan 1, H sama dengan 2 juga sama, berarti setengah dikali 1/30 dikali yang tiap pasangan yang jaraknya 2, kita selisihin kuadratin. Ya, seterusnya. Kak, itu kenapa 77 semua? Oh iya, salah. Harusnya ini depannya 44 ya, yang ini sama yang ya oke, thank you tadi diingetin. Kok 77 lagi sih? 44 yang ini kan udah titik kedua nih. 44 dikurang ini titik kanannya 77 tadi. Terus jarak yang titik bawahnya ini 44 kurang 24 sama 44 kurang 60 kuadrat gitu. Dan seterusnya. Gitu. Nah, nanti dari sebenarnya yang C ini nggak cukup ya. Maksudnya kalau cuma dari H sama dengan 1 dan H sama dengan 2 kita nggak bisa nentuin model semivariogramnya. Kita yang diajarin di kalian berapa model? 3 kalau nggak salah. Ada model spherical, ada model Gauss, sama model apa satu lagi? Sama model eksponensial. Ya, jadi dari nanti kan kalau misalkan kalian udah dapat H sama dengan 1, H sama dengan 2 berapa, dan preferably titik-titik yang lainnya, karena kalau dari 2 titik doang sih nggak mungkin kebikin plot yang jelas ya. Dan itu sangat muli. Itu bisa ditentuin gitu. Tadi ada 3 model, ini ada model spherical, ada model exponential, sama model normal atau model Gauss. Itu kita bisa tentuin kita mau pakai model yang mana itu berdasarkan plotnya. Nanti kalau plotnya, misalkan dia naiknya agak cepat, kita pakai yang spherical. Ada persamaannya itu kan. C dikali 1 dikurang, ya gitulah, ada kan di catatanku juga nggak terlalu hafal. Udah setahun yang lalu. Mohon maaf. Kalau misalkan dia naiknya agak lambat, nah itu kita pakai eksponensial. Kalau naiknya lebih lambat lagi, lebih landai, itu kita pakai modelnya yang Gauss gitu. Ya kalau misalnya Kak yang ngebedain landai sama cepatnya tuh gimana? Ya itu sebenarnya tergantung balik ke pribadi masing-masing sih, namanya pemodelan kan.
Ya tergantung si pemodel gitu, gimana menilai akan situasi dan data yang ada gitu ya. Kelihatannya ya nggak bisa. Oke, ini yang nanya soal ini, mohon maaf ya nggak benar-benar parsial banget ngerjainnya karena bully. Aman-aman atau ada yang masih bingung? Aman Kak? Oke, terima kasih responnya. Next soal lagi. Bentar ya, aku copy dulu. Wait, kok hilang? Aman Kak. Ini lebih kecil dari 3 juga. Oke, next. Oh. Oke, ini analisis deret waktu ini ya. Udah ada ACF. Nah, udah itu masih analisis deret waktu. Nah, analisis deret waktu itu intinya, nah, dia kan sebenarnya peubah acak yang diindeks terhadap waktu kan, kita melihat masa lampaunya. Ya di sini kan sama nih ya, topiknya curah hujan gitu, nggak bukan jadi banyaknya petir gitu kan, curah hujan doang gitu, tapi time-nya beda, waktunya beda. Ini bulan pertama, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini yang nanya bulan 11, 12 ya. Oh lah, kepotong, sorry. Ya, yang pertama sebenarnya yang penting kalau misalnya kita analisis deret waktu itu kita menguji kestasioneran sebenarnya. Cuma nggak tahu di sini diminta nggak ya? Semoga enggak. Ya, kalau sebuah deret waktu itu kita bisa melakukan operasi, katakanlah operasi lah ya, operasi statistik kalau deret waktu yang kita peroleh itu udah stasioner gitu. Ya kalian cuma sekali ya. Nanti gak jadi deh. Oke. Sebuah deret waktu itu stasioner tuh clue-nya itu kalau misalkan kita plot ya. Ini coba kalau kita plot, oh my god, mulai sekali. Iya, jadi kalau misalnya ini kan ada A-nya tuh, beri komentar Anda terhadap plot antara curah hujan terhadap waktu kita plot gitu kan ya. Plotnya itu si sumbu horizontalnya itu waktunya, si sumbu vertikalnya itu curah hujannya, katakanlah di sini Y lah ya curah hujannya. Oke, ya nanti di waktu pertama itu 55 berarti di sini katakan, terus ini itu 31 ya, 31 katakan di sini. Terus 39 di sini. Terus 9 jomplang banget. Terus tiba-tiba 9 di sini, nggak tahu musim apa ya curah hujannya kayak gitu. 30 di sini dan seterusnya lah, itu sampai 24 gitu kan ya. Nah, eh, sebuah deret waktu itu dikatakan stasioner lemah ya di sini. Nggak tahu kan dibahas nggak ya? Namanya untuk pembahasan kita ADW itu cukup stasioner lemah gitu. Stasioner lemah itu ciri-cirinya dia rata ini tuh ada si plot datanya itu ngumpul di salah satu garis gitu. Jadi kan kalau misalkan garisnya ini gitu ya, dia ngumpul gitu, nggak jauh-jauh lah, kan misalkan ini ngumpul terus tiba-tiba satu jomplang di bawah gitu, nah, itu bisa udah clue kuat itu mungkin deret waktunya nggak stasioner. Nah nanti kalau kalian ngambil matkulnya aktuaria tuh yang analisis deret waktu nanti dibahas lebih lanjut sih. Cuma clue visualnya itu dia si datanya itu tersebar pada satu garis tertentu gitu. Nah ini nanti kalau di plot ini dia nggak stasioner. Soalnya kenapa? Ini 155, satu dia cuma 0 nih, 3, 2, 0, 0, 1, 5, 2.
12. Ada yang jomplang, ini juga 39 gitu. Jadi komentar yang bisa kita tulis ya deret tersebut tidak stasioner. Jadi untuk melanjutkan kalau misalnya kita pengen ngitung B, C, dan D gitu, ya, kita harus stasionerkan dulu si deret waktunya ini. Proses menstasionerkan deret waktu itu disebut diferensi. Diferensi itu ngapain? Diferensi itu jadi kita menselisihkan antara yang indeks waktunya deketan gitu. Jadi misalnya ini 55 sama 31. Nanti kita buat lagi deret waktu yang baru 55 kurang 31 T 24. Terus indeks yang keduanya itu 39 kurang 31 ya mutlak lah selisihnya ya. Sorry. Enggak dimutlak. 33 kurang 55, 31 kurang 55. Jadi bentar ya deret waktu yang setelah diferensi katakanlah Z gitu ya. ZK itu di periode pertama kalau di ADW disebutnya lag ya, lag waktu. Lag waktu pertama itu 31 kurang 55 min 24. Terus yang kedua itu 39 dikurang 31 8. Terus yang periode waktu ketiga itu 9 dikurang 39 min 30. Terus yang keempat itu antara 5 dikurang yang 4, 30 kurang 9, 21 gitu. Dan seterusnya. Ini nanti berarti sampai 23 periode kalau di sini. 23 leg waktu. Semangat. Oke, dadah Asep. Parah. Oke, ya kita ini hasil diferensinya gini. Nah, nanti ini juga kalau misalnya kita tentu saja hasil diferensi ini belum tentu stasioner gitu. Bisa aja deret diferensi yang diperoleh tuh nggak stasioner. Bisa aja. Kalau misalnya nggak stasioner, diferensinya lagi sampai dia stasioner. Gitu. Nah, nanti ini diplot yang deret setelah diferensi skalinya ZK-nya itu diplot. Itu bisa teman-teman lihat ini juga kemungkinan besar nggak stasioner. Soalnya ini aja dari 3 angka pertama ya 1 min 30 terus 8 gitu kan. 21, 23 gitu. Kelihatannya sih nggak stasioner. Ya itu silahkan. Mohon maaf nggak. Ini emang nguli banget nih. Kayaknya satu soal tuh bisa jadi satu mata kuliah. Ya emang bener sih. Oke, terus kalau teman-teman coba overlap gimana? Kita ditimpa lah antara yang dari periode leg 1 sampai leg 12 sama leg 13 sampai leg 24 itu dia pola naik turunnya sama gitu. Nggak sama persis sih, mirip lah gitu. Di bulan 4 ini dia turun, bulan 7 bulan 8 turun, bulan 9 turun. Tapi gede itu dia di bulan 1, bulan 2, bulan 11, bulan 12 gitu. Nah, ini implikasinya itu bisa jadi deret waktu ini musiman. Dia punya sifat musiman, berperiodik terhadap lag waktu tertentu. Yang kebetulan di sini karena dia curah hujan ya per tahun lah, per 12 bulan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan periodik itu bisa periode 6, periode 7, 3 periode gitu ya. Gitu ya. Nah, tren musiman itu bisa teman-teman lihat kalau di overlap si plotnya. Jadi emang nguli sih. Jadi periode 4 misalkan, ada nggak polanya setiap 4 periode? Kalau misalkan setiap 5 periode, ada nggak polanya 5 periode? Dan di sini, ini 12 periode di sini. Gitu ya. Nah, komentar yang lain itu, ya ini komentar agak open-ended ya. Kita juga bisa lihat dia trennya naik, turun, atau naik turun. Ya kalau di sini kelihatannya naik turun sih. Dan ada tren musiman juga ya. Jadi komentar yang lain bisa juga teman-teman komentar oh itu seiring berjalannya waktu dia turun, seiring berjalannya waktu trennya naik, bisa. Oke, itu tentang komentar. Hitung nilai taksiran fungsi autokorelasi sampai like waktu. Nangis dah ini, astaga. Oke, yang B itu ada rumusnya. ACF sampel itu kita bisa hitung dengan rumusnya itu adalah RK atau enggak biasanya notasinya rho topika itu adalah sebentar ya. Ya ini nguli sih.
Sigma dari T sama dengan K plus 1 sampai N. Ini YI dikurang rataan Y. Terus ini dikali nilai-nilai lampaunya YI min K. Dikurang rataan Y lagi. Ini semua dibagi dengan variansi. Nah, jadi sigma dari T sama dengan 1 sampai N itu YI, sorry ya, agak-agak macet ini, dikurang rataan Y bar dikuadratin. YTK. Oh iya, indeksnya T, astaga. Kelihatan banget ya, cacat ini. Ya, makasih. Gitu ya. Oh, oke. Kalau misalkan yang ACF leg 1 aja ya. Ya, yang leg 2 sampai leg 3 sebenarnya tinggal nguli aja sih dari sini. R1-nya itu berarti penjumlahan dari 2 sampai N, ini dari 2 sampai 24. Berarti ini penjumlahan dari T-nya sama dengan 2 sampai 24. YT-nya ini adalah berarti T2 itu tadi 31. 31 dikurang rataannya berapa ini teh? Ya bisa dihitung lah ya rataannya berapa gitu kan. Ya katakan Y bar gitu. Bisa kan hitung rataannya? Semoga tidak ada yang tidak ada domba tersesat yang bingung hitung rataan. Terus T min K di sini berarti T kurang nilai lampaunya itu 55, ini 55 kurang I bar. Nah, terus ditambah yang leg waktu 3. Leg waktu 3 itu adalah 39 ya. 39 dikurang Y bar dikali nilai lampau yang pertama, kan dia ini autokorelasi leg 1 ya, jadi kita mundur 1, ini 31 kurang Y bar, 31 kurang Y bar, dan seterusnya. Ya, ini mohon maaf juga nggak dikelarin karena nguli banget. Nah, itu leg 1, jadi autokorelasi sampel leg 1 kita mundur 1 periode, 1 leg. Kalau R2 berarti di sini nanti dari T sama dengan 3 sampai 24 ya wajar lah ya, kan T sama dengan leg 1 dan leg 2 nggak punya periode 2 ke belakang gitu. Jadi dari kalau misalkan R2 berarti kita ngitung dari periode 3 sampai 24. 3 sampai 24 sih nilai pada periode tersebut dikurang rataan dikali nilai si curah hujannya, berarti ini nilai si bacaknya. Nilai bacak mundur 2 periode, kalau misalkan dialek 2, mundur 2 periode dikurangi rataan, ditambah, dan seterusnya gitu ya. Yang pokoknya yang periodenya mundur 2 biji. R3 juga sama, mundur 3 periode berarti. Gitu ya. Aman nggak di sini? Mohon maaf kalau demonstrasi ngitung ini tidak ditunjukkan karena alasan cantiknya sih kita pengen bahas soal bareng, alasan sebenarnya ya saya malas nguli. Mohon maaf ya, tetar kalian cacat. Gitu ya, itu yang B. Nah, jadi kalau pakai ARMA ya kalian juga udah praktikum kan, langsung keluar gitu loh nilai ACF sampelnya yang bentuknya begini. Ada set misalkan gitu, ini ACF sampelnya kan enak gitu kalau pakai software begitu kan. Nah, batas signifikansi dari plot itu yang dimaksud dengan batas signifikansi itu kita pengen kalau di software R itu biasanya dia ada garis putus-putus di sini. Gitu ya.
Kelihatan nggak ini garis putus-putusnya? Jadi batas signifikansi itu kita pengen menilai berapa batas supaya kita anggap si ACF-nya itu signifikan gitu. Kalau misalkan dia kurang dari batas, ya kita anggap aja 0 alias tidak signifikan. Gitu. Ya, jadi biasanya batas signifikansi plot ACF itu tergantung kita mau ngambil taraf kepercayaannya berapa ya atau alfanya gitu kan. Kalau ambil alfanya 0,05 nanti rumusnya itu jadi batas signifikansinya itu adalah ya batas signifikansinya itu adalah Z 0,025 ya. Z itu nilai distribusi normal baku ya, alias ini bentuk cantiknya itu 1,96. Ini udah kayak togel banget nih kalau kalian di statistika dipakai mulu. 1,96 tar dikali S per akar N gitu ya. Sebentar ya, ini juga jarang dipakai batas signifikansinya teorinya. Oh ya benar. Ini 1,96 per akar dari banyak sampel. Plus min ini. Jadi ini plus min juga. Jadi batas signifikansinya itu ya dia dua arah kan, atas atau ke bawah gitu. Min 1, jadi selangnya itu min 1,96 per akar N, 1,96 per akar N. Jadi kalau misalkan nilai ACF sampelnya itu dia di atas atau di bawah dari ini, di luar daerah ini aja, kita anggap dia signifikan. Gitu maksudnya kalau batas signifikansi. Ya, jadi kalau di sini akar N-nya 24 kan, jadi tinggal 1,96 bagi akar 24. Berapakah ini? Hmm. 0,4. Oke, jadi dia batas signifikansinya itu dari 0,4 sampai 0,4. Jadi nilai ACF yang di atas 0,04 atau kurang dari 0,04 kita anggap dia signifikan. Signifikannya ini buat apa sih sebenarnya? Signifikannya ini nanti buat kita nentuin model. Ya, kalau di deret waktu yang kalian pelajari itu modelnya keluarganya ARIMA kan ya. Autoregressive, integrated, moving average. Bisa nentuin lah ya. Ya aku ulang lagi aja deh. Enggak diulang sih. Ya, model deret waktu kok nggak keluar. Model deret waktu itu R I MA. Autoregresif atau regresi diri, integrated terintegrasi, moving average rataan bergerak. Nah, kita ini kan dia ada parameternya ARIMA itu, parameternya P, D, dan Q biasanya. P itu parameter AR, D itu parameter I, Q itu parameter MA. Nah, nentuin parameter I sebenarnya yang pertama kali bisa kita tentuin itu kalau kita ngikutin prosedurnya Box-Jenkins, prosedur penentuan model deret waktu, I itu bisa ditentuin pertama. I, model I atau nilai D itu kita dapat dari berapa kali diferensi dari deret waktu semula sampai deret waktu tersebut hasil diferensi deret waktunya stasioner. Gitu. Ya nggak mungkin kalau misalkan belum stasioner tapi kita udah ngitung ACF gitu, nggak guna gitu. Jadi pasti nilai I dapat. Dan tadi dugaan kita itu dugaannya itu diferensi 2 kali sih kelihatannya kalau lihat dari plotnya. Ini harus diplot ya yang A ya. Yang tadi di sini ini harus diplot gitu. Supaya kita tahu dia stasioner atau enggak. Ya, anggaplah di sini 2 lah gitu karena
Semoga 2 stasioner. Kelihatannya sih 2 kali diferensi stasioner. Jadi D-nya 2. Oke. Plot ACF sampel. Oke, sorry. Nggak sampai situ ya pertanyaannya ya. Yang di itu plot ACF sampel tersebut dan beri komentar Anda. Oke, yang nanti dapat lah ya dari yang B itu kita dapat plotnya. Sampailah waktu 3. Nah, ACF sendiri itu kita pakai dalam penentuan parameter orde MA nanti. Kalau misalkan dia nanti sorry, ACF itu nanti nentuin MA. Ini macet lagi, mohon maaf. MA. Nanti ada satu lagi itu partial autocorrelation function. Itu perhitungannya lebih ngejelimet lagi dari yang atas. Ini buat nentuin model AR. Gitu. Nah, nanti teman-teman kalau hitung si ini yang B, ya kelihatannya sih dia di leg 1 juga udah ini. Nah, MA itu kita dapat modelnya itu MA dengan order key jika plot ACF sampel ini cut off di leg Q. Cut off di sini itu artinya katakanlah gini, dia signifikan di awal, di leg 1 signifikan, terus tiba-tiba jebrok aja turun gitu. Tiba-tiba habis aja di sini, bisa 0, paling negatif, tapi nggak signifikan lah, katakan batas signifikannya tadi 0,4-nya di sini gitu. Dia udah di bawah garis putus-putus ini gitu. Nah, ini dikatakan plot ACF sampelnya cut off di leg 1. Jadi, kalau misalkan nanti setelah kita ngitung yang B, itu dapatnya kayak gini, berarti nanti kemungkinan komponen MA dari model itu berorde 1. Maksud ini ada yang nanya, maksud signifikan apa ya, Kak? Signifikan tuh tadi, kita bisa anggap si nilai ACF sampelnya itu benar segitu, atau bisa kita anggap 0, nggak ada gitu. Signifikan namanya. Bentar. Ya. Bingung nggak? Masih bingung nggak? Maksudnya nanti ini kan nilai-nilai ACF itu secara praktikalnya itu bisa leg pertama biasanya tinggi. Mungkin leg 2 signifikan mungkin, tapi yang belakang-belakangnya itu udah 0,003, 0,05, min 0, kayak gitu kan nggak signifikan kan, tidak berpengaruh besar terhadap perhitungan kita. Makanya dianggap 0 aja gitu, nggak signifikan. Ngapain gue ngitung-ngitung yang kecil-kecil gitu, toh dampaknya nggak besar. Itu yang dimaksud dengan signifikan gitu loh. Aman, oke, sip. Ya, itu tadi gitu. Ya, oke. Jadi dari yang D itu plot beri komentar. Komentar di sini yang dimaksud itu orde MA-nya. Orde MA-nya di berapa gitu. Nanti kalau yang AR juga sama sebenarnya. Kalau AR kita tinjau PACF, dia cut off di leg Q, di leg P gitu kalau PACF. Ya. Biasanya ada juga istilahnya tail off. Tail off itu biasanya nanti dia bentuknya kayak eksponensial gini, gitu. Tail off turunnya tuh perlahan-lahan gini. Kalau cut off tuh kan langsung turunnya tuh jebrek gitu, langsung jauh turunnya. Kalau tail off itu dia perlahan-lahan mendekati 0 gitu. Mungkin juga yang disebut tail off ini secara eksponensial atau secara sinusoidal, tail off-nya gini juga bisa. Gitu. Ya, kalau ACF-nya itu tail off, kemungkinan besar dia pakai modelnya AR. Kalau PACF-nya yang tail off, kemungkinan besar modelnya MA. Dibalik jadinya. Yang cut off sama tail off. Tadi kalau yang cut off tuh misalkan dari atas tiba-tiba turun aja jebrek gitu di sini gitu. Itu tail off. Tapi kalau cut off yang tadi. Kalau tail off itu dia perlahan-lahan turunnya. Gitu. Dan lama-kelamaan ini pasti semua
semua Pak ACF dan Pak ACF itu nanti untuk lag waktu yang ke belakang itu pasti mendekati nol gitu. Pasti. Cuma cara mendekati nolnya yang berbeda. Itu yang kita sebut dengan cut off atau tail off. Ya, semoga nggak keluar sih ini. Astaga. Mengerikan. Ya, gitu ya. Kayak ini juga, sorry, nggak aku kelarin. Karena, ya begitulah ya. Aman nggak, aman nggak, aman nggak, aman nggak? Sebentar ya, ini banyak yang ngantri kalau teman-teman request soal. Aman, Beb. Makasih, Beb. Bentar ya. Oke. Kak, cek soalnya di sini. Jadi Bapak ini yang mengirim. Ya, saya saving the best for the last ini bagi ada salah satu kawan kita yang mengirim soal duniawi, diklaim oleh yang bersangkutan sangat berkualitas. Hey, ini soal pertama ya. Kita maraton, guys. Proporsi penduduk yang berpendidikan S1 di suatu kota diperkirakan P sama dengan 0,3. Ini proporsi ya. Tahu nggak ini proporsi? Proporsi itu persentase antara ya kalau misalnya yang kita tinjau X gitu, X dibagi banyaknya sampelnya N gitu. Ini proporsi. Biasanya notasinya P. Ya meskipun agak misleading sih ya, P-nya di sini kan juga bisa peluang atau P value gitu ya. Tapi oke lah, di sini dia pakai P kecil ya kita ikut. Jadi kalau misalkan proporsi 30% kalau datanya 15 ya berarti secara populasi 30% dari 15 itu 4,5 ya gitu ya, katakan 5 lah gitu kan. Ya kalau misalkan ada 5 orang yang berpendidikan S1 di antara populasinya 15, populasi ya bukan sampel ya, populasi 15, berarti kita bilang proporsi populasinya itu sepertiga atau 33% gitu katakan ya. Oke, untuk menguji dugaan ini diambil sampel acak N sama dengan 15. Oke. Bila banyaknya yang berpendidikan S1 di antara 2 dan 7, maka H0 diterima. Tentukan. Oke. Gini. Ini juga uji hipotesis lagi ya. Jadi kita udah dikasih nih asik nih. H0-nya itu adalah P sama dengan 0,3. H1-nya itu dari yang jika tidak disimpulkan P tidak sama dengan 30%, berarti ini kita punya uji dua arah ya ini ya. Ya, tadi yang pertama kali kalau uji hipotesis itu kita tulis dulu. Hipotesis awal dan hipotesis tandingannya apa? H0 dan H1-nya apa? Baru kita bisa nentuin belakang-belakangnya. Kalau ini nggak ditentuin, bingung ke belakangnya pasti. Oke ya. Ini uji hipotesisnya dua arah. Kita tahu dari H1-nya ini tidak sama dengan. Berarti kan tidak sama dengan itu artinya dia lebih besar dan lebih kecil gitu. Tidak lebih besar dan tidak lebih kecil. Itu dua arah. Ya, Oke, yang A itu P menolak H0 jika diberikan H0 benar, ini alfa ya. Tipe 1 error ini. Ini alfa. Tipe 1 error yang A itu. Oke. Jika banyak yang berpendidikan S1 di antara 2 dan 7, maka pada tingkat signifikansi alfa H0 diterima. Kita pengen cari alfanya gitu kan di sini ya. Oke. Langkah kedua kita tentuin statistik ujinya dulu. Kalau misalkan proporsi kayak gini, ya ini kan sebenarnya beneran berpendidikan atau enggak gitu kan, S1 atau enggak gitu. Ya, itu kita pakai aslinya binomial. Dasarnya si binomial. Cuma nanti kalian belajar di matkul semester 5, si binomial ini bisa kita dekati dengan normal, maka statistik uji yang digunakan di sini ini tinggal pakai aja lah ya. Itu statistik ujinya Z, normal baku.
Oke, kalau ada proporsi yang kayak gini nih, yang proporsi yang benar salah, ini kan sebenarnya sukses atau gagal, benar atau salah gitu kan. Ini kan berpendidikan atau enggak gitu. Itu memang teman-teman harus bisa bedain di situ. Ya, ini kan soalnya dia mintanya dia berpendidikan S1 atau enggak. Dan dia proporsi, kita pakai statistik ujinya itu adalah statistik uji normal baku atau Z. Ini juga populasinya ada satu ya. Sorry, ya populasinya satu, makanya kita pakai Z. Gitu. Oke. Nah, statistik ujinya, daerah kritisnya itu adalah, sorry. State ini, ya ini harusnya nggak dijelasin sih cara nurunnya, tapi oke lah. P0 topi, nggak P topi aja lah, jangan P0. P topi dikurang P0 per akar P0 kali 1 min P0 per N. Nanti selang kepercayaannya itu ya alias daerah penolakannya, daerah kritisnya itu adalah ini pernah ini masuk materi adat ini. Astaga, aku dulu nggak inget deh proporsi diajarin di adat. Udah di psikomat. Oh ya, Bapak anak AK ya. Nggak tahu psikomat sekarang dapat central limit theorem juga. Kayaknya di adat nggak dapat deh, tapi ya oke lah. Kalau teman-teman masih mau lanjut soal ini ya monggo. Astaga. Ya, ini nanti kan karena dia dua arah, kalau misalkan nanti Z ini kan berarti nanti Z alpha kan dua arah, berarti Z alpha, sorry, dua arah ini ya, jadi Z1 min alpha per 2 kan kita pengen menguji ini, berarti sorry, ini aku nurunin ya karena jujur saya tidak pernah belajar yang ini. Berarti kan kan kita pengen Z min 1 min alpha per 2 ini min terus P dikurang P0 per akar P0 1 N ini Z alpha per 2 berarti ini jadi Z1 alpha per 2 akar P0 1 min P0 N. Vin, kayaknya mereka nggak pakai yang itu deh, Vin. Nggak pakai ini ya? Kak, mending sampai ide buat coba. Oke, ya idenya itu nanti kalian ngitung ini kan, ngitung statistik ujinya. Terus kalau misalkan dia di daerah kritis, nanti kan di sini ini itu harus sama dengan 2, ini harus sama dengan 7. Ya ini kayaknya nggak dapat sih ya, tapi ada yang nanya, astaga, nggak apa-apa. Kayaknya kamu juga, kayak ini tuh StatMat, tahu nggak sih? Iya nggak sih, ini StatMat nggak sih? Ya, itu StatMat. Cuman sebenarnya bisa juga dikerjain. Kalau apa namanya di Andat juga bisa, cuma nggak tahu deh. Harusnya dikasih rumusnya langsung sih kalau di Andat mah. Sini tak bantuin ngerjain yang ini coba ya. Widih. Tapi nggak apa-apa lah. Ini banyak kok yang ditanyain. Jadi idenya aja lah paling kok kasihnya. Gini. Coba Lin, apa ya? Gue mau coba coret-coret deh. Mana sih coret-coret tuh? Di annotate bisa nyoret-nyoret di sini langsung atau tasop scarein aja. Oh ya bisa. Sip. Right. Oke, ntar ya. Wih, ada bala bantuan.
Coba lihat soal lagi, Vin. Nah, ini gini soalnya. Nah, nah jadi yang dicari itu kan alfa ya. Sebenarnya kalau yang Kevin cari itu tadi sebenarnya uji hipotesis, cuman biasanya yang alfanya udah diketahuin, makanya kita bisa nentuin Z kan. Nah, masalahnya di sini tuh alfa yang dicari. Nah, tunggu. Gimana tadi nulis-nulisnya? Oh, ini, oke, oke. Mau tak geser Nah, bawah sini gitu. Atau gimana? Masih di sini. udah di sini aja. Oke. Hapus Vin ini tulisan lu, gue menulis. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ini bukan uji hipotesis ya, Saldi. Salah. Ini Ya, uji hipotesis. uji hipotesis sebenarnya, Uji cuman hipotesis. yang dicarinya alfa gitu. Biasanya kan Ya, kalau kita prosedur ya nyari uji hipotesis alfanya diketahuin atau nggak pakai 0,95. Nah, masalahnya di sini tuh yang dicari si alfa kan. Nah, peluang menolak H0 bersyarat H0 itu benar. Berarti itu dia artinya kan alfa ya sama dengan peluang menolak H0 tuh berarti dia ada di critical region. Ya nggak? Bener nggak? ya, Nah, daerah critical kritis. region itu ini dikasih tahu nih, bila banyaknya yang berpendidikan S1 di antara 2 dan 7, maka H0 diterima gitu. Berarti peluang menolak H0 adalah kalau misalkan Y nih, Y itu misalkan banyak ini ya, banyak apa? Banyak yang S1 ya. Berarti dia nyari sebenarnya peluang eh, berapa nih? Y kurang dari 1 ya. Benar nggak? Di Digabung antara 2 dan 7. Duanya nggak masuk nggak sih? di antara 2 dan 7 berarti kan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Oh, Kalau banyak aha. 2, 3, 4, 5, 6, 7 artinya H0 diterima. Nah, kita mencari peluang H0 ditolak berarti peluangnya 0, 1, dan 8 ke atas. Benar nggak? Hmm, 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 hmm. Nah, berarti gini kan sebenarnya yang dicari. Bersyarat apa? Bersyarat H0, bersyarat H0 benar. H0 benar itu berarti P-nya 30%. Gitu. Sampai sini oke ya. Kebayang ya. Artinya apa? Kita tahu di sini Y itu berdistribusi apa? Berdistribusi binomial dengan parameter N sama dengan 15 ya. Diketahui 15 di situ. P-nya P benar 30%. Gitu. Artinya ini kan 1 min P, biar gampang, jadi antara 2 ya. 2 kurang dari Y kurang dari 7. Eh, Gitu. ya, ya. Oke. Benar nggak? Benar, benar, benar. Ya, udah tinggal langsung bisa kita hitung. Artinya apa? 1 dikurang sigma dari apa? Y sama dengan 2 ya, 2, sampai 7, 7. Persamaan binomial 15 kombinasi Y gitu. 15Y Nah, dikali P-nya 0,3 pangkat Y pangkat Y kali 0,7 0,7 pangkat pangkat N 15 min Y. 15 15 15 min Y gitu. Dapat deh nanti alfanya. Gitu ya teman-teman. Gimana? Kebayang nggak? Ada yang masih bingung? Aman kah cina? Aman kah cina? Aman. Oke. Nah, untuk cari si P menerima H0, P sama dengan 20% itu sama ya caranya. Tinggal lihat ini aja. Gitu. Kalau tadi P menolak H0, berarti kita tahu dari sini bila banyak yang berpendidikan antara 2 sampai 7, dia diterima, berarti kita cari peluang dia ditolak, 1 kurang dari Y sama digabung Y lebih besar dari si 8. Gitu.
Itu dia menolak. Bersyarat H0 benar. H0 itu apa? P-nya 30%. Berarti kita taruh P-nya itu 30% gitu. Berarti untuk cara yang B sama. Kira-kira kurang lebih gitu. Oke. Udah ya. Oke, Saya hapus ya. terima kasih bala bantuannya. Ya nanti tak salin kok yang ini biar pas si PDF-nya di-share bisa kebaca gitu. Oke, sip. Lanjutkan Mas Oke, Kevin. terima kasih Mas Bagas. Ada bala bantuan. Ya ya kayak gitu ya yang ini ya tadi pakai binom. Kalau misalnya resep pakai binom bisa pakai aproksimasi normal kalau mau. Ya kan tuh ngulis sekali ya kalau kita pakai normal, pakai binom. Oke, ini yang kedua. Oh, seorang ahli biologi ingin melihat pengaruh vaksin dosis A, dosis B, dosis C. Dosis vaksin tidak mempunyai pengaruh yang buat. Tar. Ini ahli biologi tapi data di bawahnya adalah nilai akhir yang didapat. Hah? Tikusnya ujian ini maksudnya. Ada nilai akhir. Anggaplah ini apa ya? Nah, maksudnya kalau misalkan kita nggak tahu ini datanya apa, bisa aja ini kan kita pengen pengaruh yang berbeda. Pengaruh itu bisa pengaruh dari rataan atau variansi gitu. Ya, ini yang nanya katanya dia ngomong dia bingung pengaruhnya pengaruh apa gitu. Ya, dalam uji ini kan uji hipotesis lagi. Pengaruh tuh ya bisa kita tinjau dari mean atau dari variance gitu, bisa bisa dua-duanya. Kuncinya ANOVA. Oke. Oh, oke. ANOVA itu oh ya ini kan 3 populasi ya berarti rataan sih sebenarnya. Bisa rataan. Ini kan ada 3 populasi kan ya. Kalau kalau kita pakai uji hipotesis itu kan mentok-mentok 2 populasi kan, satu populasi atau 2 populasi gitu. Kalau satu populasi berarti kita pakai Z atau T. 2 populasi kalau misalkan dia berpasangan kita pakai T. Kalau misalnya enggak ya berarti ya pakai T juga sih sebenarnya. Nah, tapi ini populasinya ada 3. Kalau ada populasi 3 atau lebih, kita pakai modelnya itu tekniknya ANOVA, analysis of variance. Nah, analysis of variance itu hipotesis yang digunakan itu adalah ya kalau di sini kan katakan tidak mempunyai pengaruh yang berbeda ya. Kalau ANOVA itu pasti yang kita uji adalah hipotesis nolnya itu minnya sama gitu. Sorry. Min dari 3 populasi ini itu sama. Kalau katakan ini rataan populasinya mu A, mu B, mu C gitu ya. Mu A, mu B, mu C berarti hipotesis nolnya itu adalah mu A sama dengan mu B sama dengan mu C gitu. Artinya apa? Kalau rataannya sama berarti nggak ada pengaruh kan? Gitu. Hipotesis tandingannya, kenapa sih ini? Astaga. Hipotesis tandingannya ada 2 pasangan yang nggak sama, yang mungkin aja mu A nggak sama dengan mu B. Atau mu B nggak sama dengan mu C. Atau mu A-nya yang nggak sama dengan mu C. Ya, alias ada pasangan yang rataannya beda. Gitu. Ya, kalau pakai ANOVA, ya ini mau nggak mau, oh my God, boleh lagi. Ya, itu kita bikin tabel ANOVA-nya kan ya. Itu kita punya ini sumber variansi. Terus ada nilai jumlah kuadrat ya. Terus ada rataan kuadrat. Sorry. Ya benar, rataan kuadrat. Sama F hitung. Ya secara opsional sebenarnya di sini itu ada derajat kebebasan di sini di antara jumlah kuadrat dan rataan kuadrat. Nanti derajat kebebasan dari si sumber variansinya itu kita pakai buat menghitung F statistik ujinya F.
F daerah kritisnya atau F kritnya gitu. Nah, sumber variansi dari AMOVA itu ada dua. Itu antara between sample, perlakuan. Ya, between sample tuh maksudnya di sini sampel A, sampel B, sampel C itu ada perbedaan atau enggak. Itu sumber variansinya yang sumber perlakuan kan beda kan, ini obatnya obat A, obat B, obat C. Perlakuannya beda, yang tikus ini dikasih obat A, tikus ini dikasih obat B, tikus ini dikasih obat C gitu. Nah, terus yang kedua itu galat. Kalau galat ini di dalam perlakuannya itu sendiri kan setiap tikus kan beda-beda gitu. Makanya ini ada 93, ini ada 97, ada 91 itu kan beda-beda. Ya, itu yang disebut dengan sumbernya galat. Nah, nanti ini kita jumlah. Jumlah kuadratnya ini biasanya SSA. Kalau bahasa Indonesia itu apa? JK. Sebentar ya, sorry. Ini SSA, jumlah kuadrat apa SJKA gitu bahasa Indonesia biasa. Kalau yang dosennya nggak tahu, Pak Sandi aja nggak tahu ini. Biasa dosennya Pak Sandi pakai bahasa Indonesia banget. Nah, kalau yang galat SSE biasanya. Ini ada rumusnya masing-masing. SSA itu rumusnya adalah penjumlahan. Ini kan kalau dari tabel ini kita bisa menentukan rataan sampel ya. Bukan rataan populasi, rataan sampel. Dari sini kita dapat biasanya notasinya itu ini berarti Y. Di sini A ya, Y A dot. Dotnya kecil di sini. Terus ini YB dot, YC dot. Terus dari rataan semuanya kita dapat Y dot dot gitu. Ya, karena namanya analysis variance, jadi bentuknya itu kayak kita ngitung variansi sebenarnya. Jadi kalau SSA itu yang kita hitung adalah Y. Katakan ini I sampai 1 sama dengan 3 kan ada 3 populasi ya. Ini Y I dot dikurang Y dot dot dikuadratin. Ya, kan ini dia antar perlakuan kan. Perlakuannya ada 3. Jadi penjumlahannya dari 1 sampai 3. Yang dijumlahkan adalah selisih dari rataan tiap perlakuan dikurangi rataan keseluruhan, itu dikuadratin selisihnya. Itu SSA. Itu variansi perlakuan. Bahasa Indonesia apa? Nggak tahu. Jumlah kuadrat perlakuan. Nah, SSE itu kan dia mengukur variansi galat. Di sini ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jadi ini penjumlahannya itu adalah Y, I, J. Ya, ini I-nya gitu kan. Ini I, ini J gitu ya. Dikurangi Y, I, dot dikuadratin. Ya, ini J-nya beda-beda ya. Ada yang 1 sampai ini, berarti kita ambil yang mentoknya aja, I sampai 1 sampai 5 gitu kan ya. Untuk yang ini ya berarti ini 0 gitu kan nilainya, nanti ini 0. Nggak dihitung itu, bukan 0 dikurang rataan dikuadratin ya, enggak. Tapi ya anggap aja ini nggak ada gitu kan. Emang nggak ada datanya. Ya, ini bisa teman-teman hitung nanti ya, katakan ini rataannya berapa lah misalkan 93, 97. Ya 93 dikurangi rataannya dikuadratin. Sorry. Kalau yang itu yang SSE, terus 97 dikurangi rataan ini, rataan yang dosis A dikuadratin. 91 dikurangi rataan dosis A dikuadratin, dan seterusnya. Terus 80 dikurangi rataan sampel yang B dikuadratin. 75 kurangi rataan sampel B kuadratin. Dan seterusnya. Itu buat yang SSE. Yang SSA, itu kita, ini rataan yang A ini berapa, terus
rataan B berapa, rataan C berapa. Terus kita hitung rataan semuanya, Y dot dot. Terus dikurangin tuh rataan yang sampel A, dikurangi Y dot dot, dikurang, selisihin, kuadratin. Terus yang kedua yang B juga, rataan sampel B dikurangi rataan semua, selisihin, kuadratin, dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ini kan ya pakai teknik ANOVA, itu kita ngitung dulu yang kuantitas-kuantitas yang pentingnya itu ini. Setiap perlakuan, setiap treatment itu kita hitung ratanya, terus rataan keseluruhannya atau Y dot dot, nanti ini semua dipakai buat ngitung SSA dan SSE. Gitu. Nah, di sini ada biasanya derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini dipakai nanti buat kita ngitung rataan kuadrat. Gitu. Ini biasanya simbolnya MSA, ini MSE. M itu dari kata min, rataan. Ya, derajat kebebasan dari SSA itu adalah banyaknya grup dikurang 1 kalau nggak salah. Benar nggak? Ini aku juga nggak yakin, sorry. Bentar ya. Banyaknya grup kurang 1 harusnya. Ya benar. Oke. Ini derajat kebebasan itu banyaknya perlakuan kurang 1. Perlakuan kita ada 3. Dosis A, dosis B, dosis C. Makanya di sini derajat kebebasannya 2. 3 kurang 1. Derajat kebebasan dari Galat itu pasti banyaknya sampel. Di sini kan 12 ya. Sorry, ukuran sampel tiap ini dijumlahin gitu. Ukuran sampel A, B, C dijumlahin. Ini ada 12 data dikurangi banyak perlakuan. Jadi ini nanti kita dapat 9. 12 dikurang 3. Nah, rataan kuadrat itu kita dapat dari SSA dibagi derajat kebebasannya. Kalau di sini 2 ya berarti bagi 2. MSE juga sama. Nanti jumlah kuadrat Galat itu dibagi derajat kebebasannya 9 gitu. Ini sorry aku nggak ngitung ya ini. Tadi udah di outline aja cara ngitungnya gimana gitu. Oke. Nah, nanti F hitungnya itu adalah MSA dibagi MSE. Itu F hitungnya. Nah, sebenarnya ini kan udah panjang-panjang gini nih ngitung. Nah, si hipotesisnya tuh dipakainya gimana gitu. Nah, kita menolak hipotesis 0 jika F hitung ini yang kita udah hitung nih MSA dibagi MSE. F hitung itu dia lebih besar dari F kritis. F kritisnya itu adalah F dengan taraf signifikansinya alfa gitu kan ya. Taraf signifikansinya alfa dengan derajat kebebasan SSA dan sebagai derajat kebebasan pembilang dan derajat kebebasan SSE sebagai penyebut. Jadi kalau dalam kasus ini karena derajat kebebasan 2 dan 9 berarti kita cari nilai F alfa dan derajat kebebasan 2 dan 9. Kalau di sini kita pakai taraf keberartiannya 0,05 berarti F 0,05, 2 dan 9. Gitu ya. Aman nggak teman-teman? Ya, outline-nya sih gitu. Secara numeriknya ya aku nggak ini sih nggak tuturin sampai akhir gitu ya, mohon maaf itu. Ya, aman nggak dari teman-teman? Oh ya, kembali sih sampai jam berapa? Jam 6 ya, biar pada mau maghrib juga. Ya mohon maaf ini kayaknya nggak semua dibahas sih ngirim. Ya kita sampai pukul 6 lah ya berarti ya, biar ada yang mau ibadah juga kan. Sampai jam 10 gas Kak. Ya. Saya juga ujian Pak besok, mohon maaf. Jamnya mau dipakai buat tutor yang lain, mau sampai jam 10. Oke, ya kita next aja lah ya. Biar banyak ini.
my God. Oke. Ini ANOVA lagi ya ini ya. Ini ANOVA lagi. Bisa kita tahu dari mana populasinya ada 3. Sorry. Ya ada 3 ini ya. Ada 3 treatment di sini. Dikasihnya apa ini? Pupuk ya. Ya pupuk yang kadar 50 gram, 100 gram, 200 gram. Tentukan selang kepercayaan 99% untuk perlakuan kedua. Oke. Konsentrasi ini. Ya, kita nggak tahu ya ini rataan dan variansi popul. Oke. Yang nanya, yang selang kepercayaan itu nanti pakai distribusi T ya ini. Tinggal T 0,01 kurang sama dengan nanti dapat selangnya. Ya, secara teori mempengaruhi tinggi rata-rata. Apakah hasil percobaan tersebut akan mempengaruhi? Ya, kalau mempengaruhi berarti nanti rata. Kan kalau kita bikin uji hipotesis itu, ini kan berarti mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. H1-nya itu ya ada dua pasang yang beda gitu kan ya. Ya, ada 2 pasang yang beda. Kalau misalnya ada mempengaruhi, berarti kita menolak H0. Teorinya gitu. Dan ini kita pakai caranya ya ANOVA lagi. Ini sama kan sebenarnya bentuknya ya. H0 yang soal ini dengan H0 soal ini. Sama kok. Perhitungannya juga sama. Nanti kalau misalkan B, kita pengen apakah hasil percobaan tersebut sesuai dengan teori, kan teorinya konsentrasi mempengaruhi tinggi rata-rata gitu ya. Berarti ya kita pengen H0-nya ditolak gitu di sini. Apakah H0-nya itu benar ditolak ya? Kita ngitung pakai ANOVA gitu. Oke? Yang ini aman nggak? Ya bagi Bapak yang bertanya. Aman Kak? Oke. Kalau yang C itu juga sebenarnya sama dengan yang A. Cuma kan beda rataan berarti si pubacaknya mu3 kurang mu1 gitu. Ya. Oke. Ya ini kita ngebut ya, mohon maaf karena yang bersangkutan sangat semangat dalam menempuh mata kuliah analisis data. Ya nanti minat masuk statistik, Pak. Ya nanti ini tuh yang setiap mata kuliah yang dibahas di Andat itu ada mata kuliahnya masing-masing. Analisis direct waktu, analisis geospasial, analisis variansi dan regresi, model ini apa ya. Itu ada mata kuliah sendiri-sendiri. Jadi memang Anda tuh ya introductory course gitu loh. Oke, misalkan model regresi linear Y sama dengan alpha tambah BX. Oke. Nilai beta sama dengan 0 memiliki 2 makna. Kalau betanya 0 berarti dia bukan model linear gitu kan. Modelnya konstan, dia sama dengan alpha gitu. Terus yang kedua, makna secara fisiknya dia ini model white noise nanti. Kan kalau nggak ada, kalau betanya 0 kan artinya parameter beta tidak signifikan ini ya. Bisa juga tidak signifikan atau memang benar-benar 0 gitu. Tapi kalau modelnya Y sama dengan alpha tambah BX ini udah taksiran ini karena nggak ada memuat galat di sini. Kalau misalkan model yang true model itu alpha tambah BX tambah epsilon. Epsilonnya tuh galat. Kalau misalkan modelnya udah kayak gini, berarti ini dia udah ditaksir gitu, udah diestimasi. Artinya apa? Satu, parameter beta tidak signifikan. Dua, model adalah Y sama dengan alpha. Ini secara praktikalnya ini konstan. Secara teori berarti Y sama dengan alpha tambah epsilon gitu ya. Berarti ini alfanya ini, epsilonnya ya gini-gini aja gitu kan ya. Ini namanya modelnya white noise nanti kalau yang teman-teman yang ngedalamin statistik masuk surga gitu ya. Oke, teman yang ini BTW ini Bapak ngambil soal dari mana ya? Saya penasaran kok banyak banget. Maksudnya
agak-agak ya lumayan advance lah, nggak tahu ini buat adat lebih dari cukup sih kalau buat adat. Kayak misal ini start mat ya. Oke lah. Yang disebut penaksir tak bias itu katakanlah parameter yang ditaksir itu theta. Penaksirnya adalah theta topi. Theta topi disebut penaksir tak bias jika dan hanya jika ekspektasi dari theta topi itu adalah parameter yang ditaksirnya sendiri, itu theta. Gitu ya. Kalau misalkan X1, X2 sampel acak berukuran N dari distribusi M theta, sigma kuadrat, tunjukkan bahwa Y, ya berarti Y X1 tambah, ini kita langsung ambil ekspektasinya aja langsung gitu. Nanti ini kita dapat theta ditambah theta per 2 sama dengan theta. Cukup gitu ya. Kan X1 ini mempunyai distribusi normal dengan rataan theta. Berarti ekspektasi dari Y itu adalah ekspektasi X1 ditambah ekspektasi X2 per 2 ya. Ini bisa kita pisah berdasarkan sifat kelinearan ekspektasi. Bu Ria ya. Understandable. Jadi ya ininya materi semester materi sebelum UTS ya yang sifat kelinearan ekspektasi. Dengan berarti ini bisa kita pecah jadi ekspektasi X1 per 2 tambah ekspektasi X2 per 2 macet per 2. Nah, karena ekspektasi X1 itu adalah theta, ekspektasi X2 juga theta, maka ini dijumlah jadi theta gitu. Kalau menunjukkan taksiran tak bias ya kita harus tahu definisi ketakbiasan penaksir. Oke. Mana tadi? Kok hilang? Soal Bapak hilang. Oke, next. Sebuah maskapai penerbangan ini diambil 14 pilot. Kita memperkirakan 2 jam. Penaksir takbias. Ini soal atau pernyataan? Oke, penaksir tak bias untuk rataan dan populasi ya ini sebenarnya kan apa X bar dengan S kuadrat ya. Tapi dia tak bias. Jadi ini bisa menaksir mu, ini bisa menaksir sigma kuadrat. Aman kok ini. Ini dari sampel dua-duanya ya. Itu informasi yang nomor 5. Ini bukan pertanyaan deh. Nomor 5. Jika simpangan mahku populasi diketahui adalah 1/4 besar sampel yang diperlukan agar yakin 95% bahwa rataan sampel itu paling jauh 0,09 meter. Oke. Ini kasusnya kita nggak tahu rataannya berapa ya. Yang kita tahu itu penaksir tak bias untuk rataan, bukan rataan populasi. Jadi distribusi yang kita pakai itu adalah distribusi T. Ya. Itu soal benar salah, Kak. Kak, nanti ini dikasih nggak filenya? Iya, dikasih kok. Bentar. Paling kok kirim. Salah satu nanti chat aku lewat line ya. Tahu kalau di grup gede gak ganggu. Nanti biar bisa minta filenya nanti tolong disebarin. Ini benar atau salah? Astoge. Oh iya benar salah. Sorry, aku nggak lihat ini. Yang 5 ini kita cukup cek ya. Apa? Ya rataan dari sini benar nggak 0,078? Ya rataannya kan berarti 1/n dikali jumlah ini gitu kan ya. Variansi itu 1/n-1. N-nya berapa ini? Ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Variansinya berarti 1/13 dikali
si datanya dikurangi rataan kuadrat, yang hitung rataan sampel sama variasi sampel biasa gitu. Ya itu benar atau enggak gitu kan ya. Terus ya ini tadi yang nomor 6 gitu kita pakai distribusi T ya. Sebenarnya Z juga oke kok ini. Karena kelihatannya kan ini kita nggak tahu sampelnya berapa. Ya, sampelnya berapa, distribusinya itu bisa diaproksimasi dengan normal baku. Jadi jika simpangan baku populasi, dia ininya simpangan baku ya. Agar yakin bahwa rataan sampel itu, oh ya benar-benar. Ini pakai normal baku ya ini ya. Jadi kita punya normal baku itu adalah rataan sebenarnya dikurangi rataan sampel per simpangan baku. Aslinya pakai sigma, cuma karena S kuadrat menaksir secara tak bias pada sigma kuadrat, kita pakai S di sini. Itu per akar N. Kalau misalnya kita nggak yakin bahwa S ini akan besar, ini kita pakai distribusinya T. Cuma kalau misalnya dia besar, kita bisa dekatnya dengan Z. Ya whichever one, oke lah. Karena ya kita lihat tabel kan, toh dua-duanya akhirnya juga. Gitu. Ya. Kalau paling jauh 0,09 meter, ya berarti kita pengen, kan aslinya berarti peluang bahwa jaraknya itu paling jauh 0,09 meter dari rataan sesungguhnya. Berarti ini gini ya, mutlak dari X kurang mu itu 0,09. Ini sama dengan peluang bahwa rataan X kurang mu per N kurang dari 0,09 per S per S per akar N. Ya Allah. Mohon maaf, sudah teler. Ini ya. Salah lagi. Nah. Ya. Nah, ini sendiri itu adalah T atau Z gitu. Bebas mau yang mana. Aku ambil T aja lah ya, yang akurat, soalnya kita nggak tahu standar deviasinya berapa gitu. Oh sorry, ini udah populasi ya, tak kira sampel. Oke, kalau populasi langsung pakai Z ya. Saya mohon maaf, saya salah di situ. Kukira itu simpangan baku sampel, makanya di sini notasinya S. Kalau misalnya udah memang langsung diketahui simpangan baku populasi, langsung itu kita pakai pembacaknya Z. Jadi ini Z kurang dari 0,09 per S. Ini udah 0,25 ya ini ya. Per akar N. Nah, ini itu kita yakin sebesar berapa persen ini? Yakin sebesar berapa persennya itu kan yang nanti jadi nilai peluangnya ya. Kita yakin 95%, berarti ini adalah 0,05. Ini itu adalah 1 min alfa ya ini. Kan yakin 95% artinya taraf kepercayaannya 1 min 95%. Gitu. Ini mutlak, sorry. Kalau mutlak ini berarti dua arah ya. Dua arah. Berarti nanti kita dapat ini itu peluang bahwa Z kurang dari 0,09 per 0,25 per akar N itu sama dengan ini 0,025.
Ya, yang ini dua arah kan mutlak kan ini ya. Mutlak, makanya kalau teman-teman lihat distribusi normal baku kan ini gitu ya, ini alfa per 2, ini alfa per 2. Daerah yang ditanya itu ada di sini. Nah, nanti ini kan Z 0,025 berapa itu? Berarti Z 0,025 sama dengan 0,09 per ini itu yang jadi Z skornya gitu, si ekspresi 0,09 per 0,025-nya yang jadi Z skornya ini, akar N. Maka nanti N-nya bisa kita dapat, ya ini tinggal pindah ruas gitu kan ya. Pindah ruas N sama dengan Z 0,025 itu 1,96. Oh, sorry. Ini kalau ngepindah ruas itu jadi ini ke sini, ini 0,09 per 0,25 dikali 1,96. Ini semua dikuadratin. Terus karena ini banyaknya sampel ya, banyaknya sampel kan diskrit kan ya, nggak mungkin koma gitu. Karena banyak sampel diskrit dan kita pengen yakin 95% nggak kurang, lebih boleh, nggak kurang. Ini kita bulatkan ke atas nilainya, alias di ceiling. Gitu. Ini bisa dihitung berapa? Ya kalau misalnya ini kita dapat 30 ya oke, benar gitu ya. 30 Kak, benar. Oke, ya kayak udah ada yang hitung ya, benar katanya. Sip. Kalau gitu. Ini tar teman-teman ibadah itu jam berapa ya? Aku takutnya nabrak. Karena sudah pada kena Thanos semua, ini tinggal 7 orang. Atau kita cukup sampai sini gitu. Kalau buat tadi yang nanya, kalau misalnya mau nanya PC, oke kok. Nggak apa-apa kalau misalnya mau nanya PC. Ada kok, aku di grup Himatika. Maksudnya PC aja kalau misalnya memang mau nanya lebih. Semoga sempat ku jawab, karena aku juga harus nyiapin ujian dulu buat besok. Ya, mohon maaf nggak bisa kejawab semua. Astaga, baik banget ini ya. Fast respon nggak Kak? Aku juga ujian PTSB. Oh, Bapak ngambil PTSB juga. Astaga. Ya, semoga fast respon karena jujur banyak yang nanya PTSB juga. Ya, nggak bisa janji sih. Aku takutnya kalau janji terus bohong lagi janjinya saya masuk neraka nanti. Nggak bisa janji sih, tapi ya semoga bisa fast respon. Gitu. Ya ini juga mohon maaf ya, biasanya 2 jam, cuma ya udah maghrib juga, jadi takutnya buat teman-teman yang mau ibadah juga keganggu nanti. Ya, ada yang mau ditanya lagi nggak? Ada yang masih bingung nggak tadi? Banyak banget. Sebenarnya banyak sih, kayak Anda tuh kan paling 6 soal gitu kan, ini udah berapa soal? Ya, yang penting itu tadi sebenarnya kalau kayak selang estimasi dan hipotesis itu kita harus tahu distribusi apa yang dipakai. Z, T, C-square, atau F. Terus kalau misalnya regresi dan ANOVA tuh dia hampir temenan lah. Itu kita harus tahu derajat kebebasannya berapa gitu. Sebenarnya buat nentuin F-nya gitu. Ya, ADW itu kestasioneran dan penentuan model mungkin diminta yang tadi AR, MA atau I-nya. Kalau kriging, geospasial itu mau nggak mau ngulis sih, dan jenis model mungkin ya. Setelah dapat plot semivariogrammnya gini, kira-kira modelnya gimana gitu. Terus kalau statistical quality control itu yang penting tabel pasti dikasih. Itu dia nggak di luar batas ininya. Ada upper sama lower kan. Dia nggak di luar itu aman gitu. Kalau misalnya ada luar berarti ada defect, ada barang defect. Ya kita nggak bahas statistical quality control ya di sini, tapi ya gitulah kira-kira. Oke, ada yang bingung nggak? Atau aman? Oh, tinggal 5 orang. Satu tidur, jet. Masuk. Aman, Kak. Oke ya.
Oke, sebelumnya aku mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang, atau nggak ada yang nggak enak. Semoga sesi tutorial bisa bermanfaat dan good luck buat besok. Ya, oke. Ya, teman-teman bisa nih. Kalau oh ya tadi sama tolongnya salah satu mungkin bisa ngechat kalau misalnya buat biar ini si dokumennya bisa ku share gitu. Nanti dari orang itu bisa nge-share ke teman-teman. Oke, ya salah satu aja deh tolong ya, ngelain aja gitu, lain PC. Ya, oke, good luck ya, doakan juga. Ya, good luck buat besok. Semoga hasil usaha tidak mengkhianati hasil meskipun ada koefisien dosen di sana. Tapi ya semoga usaha tidak semoga diberikan yang terbaik. Amin, amin. Ya, oke. Doain Kak Kevin satset PTS. Aku juga ujian PTSB besok. Oke. Ya, teman-teman bisa nggak mau live sekarang? Nggak apa-apa. Terima kasih ya udah bersama dengan Makasih saya 2 banyak, jam. Kak. Sama-sama. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat. Halo, Mas yang tidur? Z. Kok N ini ya?